Pemirsa Trijaya, kita ikuti informasi dalam Trijaya Update. Anda bisa like maupun subscribe di YouTube Trijaya FM. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas Darah menemui Nenek Elina di rumah kos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk klarifikasi bahwa pengusiran Nenek Elina bukan dilakukan anggota Ormas Madas Darah. Menurut koordinator Madas, yang mengusir Nenek Elina adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran Nenek Elina dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya, bukan mau jadi itu harus benar-benar dipatuhi bahwa negara kita negara hukum, semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial, seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun itu. Bu, Sari sudah dengan baik-baik. Iya. Bu Sari, anaknya tak bawa keluar ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjuk nanti rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma pakai surat. Mau ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak dan baju merah tulisannya apa? Tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak. Orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, Mas, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak itu piro sih, Pak? Saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar di Kota Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan turun ke jalan, tertibkan langsung praktik tersebut. Penertiban dilakukan untuk ciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Ini akan ada tindak pidana ringan, di mana mereka akan kena tindakan pidana berupa kewajiban melapor dan uang punglinya semua akan disita. Jadi berapa Pak? Dicari berapa parkir di sini Pak? Menurut kabar katanya 10 ribuan per motor. Jadi itu sudah, itu mau pungli aja 100%. Kita sikat semua.
Razia pungli dan parkir liar di Kota Kembang berawal dari peristiwa yang viral di media sosial. Seorang juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara mobil di kawasan Braga. Sebelumnya, pengendara telah memberikan uang sebesar Rp15.000, namun juru parkir itu kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat diminta karcis resmi, ia tidak bisa menunjukkan. Pengemudian takut kemudian tancap gas, padahal Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menegaskan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru identik dengan lonjakan konsumsi energi. Untuk pastikan pasokan energi aman, Kementerian SDM bersama Pertamina melakukan pemantauan langsung ke Sulawesi Tengah. Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025-2026 sekaligus anggota Komite BPH Migas Erika Retnowati bersama Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Alimuddin Baso serta Region Manager Retail Sales Sulawesi Pertamina Patra Niaga Mardian melakukan kunjungan ke Sulawesi Tengah. Pemantauan dilakukan ke sejumlah SPBU dan pangkalan LPG untuk memastikan kesiapan infrastruktur serta kesediaan BBM dan LPG 3 kg pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Selama 2 hari pemantauan, Erika Retnowati menyampaikan ketersediaan BBM dan LPG di Sulawesi Tengah dinilai memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kunjungan kami ke Kota Palu ini adalah untuk memastikan ketersediaan baik BBM, LPG dan juga keandalan dari sistem kelistrikan yang khususnya di Sulawesi Tengah. Sementara Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Alimuddin Baso memastikan seluruh SPBU dan agen pangkalan LPG siap melayani masyarakat dengan pasokan yang tercukupi. Kami juga meyakinkan dan memastikan bahwa pasokan BBM kita secara nasional tercukupi sebagaimana diamanatkan oleh Kepala BPH Migas, dan tentu kita spreading ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Palu ini. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau ke seluruh pengelola baik agen, pangkalan maupun SPBU untuk meningkatkan layanan. Pertamina juga memastikan pelayanan BBM di Sulawesi Tengah berjalan dengan baik dan optimal sehingga bisa mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga sang mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022, kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari Kamila bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Tim Gegana Brimob pun diterjunkan menyisir seluruh area sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan.